Siap berdiri. Beri hormat pada Pak Guru. Oke, selamat siang. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, tidak ada yang sakit? Tidak ada ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Hari ini giliran siapa pimpin doa? Oke, silakan. Oke, terima kasih Galang. Silakan duduk. Bapak absen dulu ya, kalau memang masuk semua ya. Kalau absen berarti nanti setelah namanya dipanggil angkat tangan. Nah. Abelia. Ada Pak. Oke. Galang. Dan Maria. Ada Pak. Oke. Ista. Ada Pak. Yohanes. Galang. Oke. Ada semua berarti ya? Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apa yang kalian lakukan tadi pagi? Kegiatan kalian tadi pagi itu apa? Sebelum berangkat sekolah. Jadi, terus makan, terus ganti baju, terus sebelum mandi, sebelum makan, bangun tidur enggak? Tahu sebelum pasti kan bangun tidur dulu, baru kita mandi makan. Nah, mungkin mandi makan baru bangun tidur kan? Nah, mandi bangun tidur dulu. Udah bangun tidur, misalnya lipat selimut. Rapikan tempat tidur kan? Nah, sapu kamar misalnya. Baru mandi makan atau misalnya habis sudah bangun, kalian misalnya gini, kayak gitu. Nah, mungkin waktu bangun tidur langsung, nah, buka bajunya dulu, misalnya kalau mandi ambil anduknya, nah, itu, gitu kan? Benar gitu enggak? Nah, jadi kan nanti sama dengan materi kita yang akan kita pelajari. Kemarin kan minggu lalu belajar tentang coding dan KA. KA, kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Siapa yang buat? Manusia. Jadi lebih hebat mana, komputer atau manusia? Manusia. Komputer diciptakan oleh manusia. Kalau manusia siapa yang ciptakan? Tuhan. Makanya manusia lebih hebat daripada komputer. Tuh. Nah, sesuai materi kita hari ini adalah tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Tentang coding dan KA. Pak, itu susah Pak, coding dan KA Pak. Nah, kita ini belajar dari dasarnya dulu, bukan yang angka-angka atau bagaimana yang akan bisa diterapkan kalian di kehidupan sehari-hari atau yang sudah pernah kalian lakukan di kegiatan sehari-hari. Berpikir komputasional. Nah, tujuan kita belajar tentang berpikir komputasionalnya apa? Apa tujuannya? Ada tujuannya kan? Kita belajar supaya apa?
supaya kalian bisa memahami cara berpikir komputasional, sederhana, logis dan sistematis. Logis dan sistematis dan sederhana. Kalau logis masuk akal? Masuk akal enggak? Artinya logis itu masuk akal enggak? Sama enggak artinya? Masuk akal. Nah, masuk akal. Sistematis, ada urutannya. Seperti yang tadi Bapak tanya, yang kalian lakukan sehari-hari, ada urutannya secara sistematis. Dari bangun tidur, masih ngumpulin nyawa misalnya. Kemudian sebelum mandi, tadi itu buka baju, ambil handuk. Mandi, siram dulu atau sikat gigi dulu misalnya. Kemudian itu sebelum makan kan lap dulu, ganti pakaian baru makan. Habis itu sebelum berangkat sekolah misalnya pakai sepatu. Nah itu secara sistematis urutan. Sederhana enggak yang kalian lakukan dalam itu sehari-hari? Sederhana kan? Nah itu berpikir komputasional. Tujuannya supaya kalian memahami pengertiannya. Peserta didik itu diharapkan mengerti atau memahami tentang cara berpikir komputasional. Kemudian peserta didik diharapkan dalam penerapannya sehari-hari tidak bingung lagi. Oh ini saya dan sehari-hari saya lakukan hanya saja belum maksimal misalnya. Nah biasa bisa juga dilakukan tidak hanya di pelajaran informatika ini, pelajaran matematika bisa, pelajaran IPA bisa, bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa. Itu paham? Ya, paham. Itu tujuannya. Sekarang Bapak mau tanya, ada yang udah tahu belum apa itu berpikir komputasional? Yo, apa? Apa itu berpikir komputasional? Udah tahu belum? Belum? Belum tahu? Oke, kalau belum tahu Bapak jelaskan apa itu berpikir komputasional. Sebelum kita masuk ke materi, berdiri dulu, kita regangkan dulu supaya tidak tegang. Ikut gerakan Bapak. Bapak kasih contoh. Misalnya nanti cang kacang panjang, yang panjang jadi. Cang kacang panjang, yang panjang jadi. Nah kalau kayak gini kan pendek, jadi panjang. Konsentrasi ya. Siap semuanya? Siap. Oke. 1, 2, 3. Cang kacang pendek, yang pendek jadi. Udah pendek lalu dimajukan. Nah, sekarang bisa duduk. Nah, sebelum memulai pelajaran, Bapak mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Tunjukkan dengan ekspresi muka dulu. Saya kalau sedih, nah, kalau sedang, kalau marah. Nah, itu coba ekspresi kalian, perasaan kalian ya. Coba 1, 2, 3. Nah, ekspresinya. Coba perasaannya gimana? Sedang? Sedang? Sedih? Sedih kenapa? Hah? Putus dari cewek? Jangan cewek dulu. Sedang. Nah, kalau sedang gimana tadi? Gimana? Senyum Pepsodent, gitu. Giginya nampak Pepsodent putih. Nah, berarti sedang semua. Hanya satu yang sedih nih. Satu yang sedih, yang lain sedang semua ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah proses pemecahan masalah dengan cara yang dapat dilakukan oleh komputer dengan mengembangkan solusi yang sistematis dan logis. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, logis, sistematis. Dari kata komputer, secara komputer. Logis, sistematis, komputer. Kalau kita hidupkan laptop, misalnya harus ditekan dulu. Nah, mungkin kita bisa langsung pakai kan?
Kalau kata Word. Nah, jadi berpikir komputasional adalah proses pemecahan masalah dengan cara yang dapat dilakukan oleh komputer dan mengembangkan solusi yang sistematis dan logis. Itu. Kemudian selanjutnya, nah ini dia 4 pilar dalam berpikir komputasional. Jadi untuk berpikir komputasional itu dibagi menjadi 4. Ada 4 pilarnya atau prinsipnya. Yang pertama apa? Dekomposisi. Kedua? Pengenalan pola. Ketiga? Abstraksi. Keempat? Algoritma. Sudah pernah dengar kata-kata ini? Belum? Baru kan? Nah, pasti kalian bisa jawab itu apa sih? Itu apa sih? Kayaknya susah. Kalau dari kata-katanya, kan? Kalau dari kata-katanya. Oke, yang pertama dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Nah, coba dibaca. Dekomposisi Adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. nah, adalah memecah masalah besar menjadi bagian kecil atau bagian-bagian kecil. Contohnya bagaimana? Paham nggak? Kira-kira kalau dekomposisi masalah besar menjadi bagian kecil-kecil. Itu yang pernah kalian lakukan sehari-hari. Misalnya dekomposisi, terjadinya banjir, penyebabnya dari mana? Kita jadikan kecil-kecil dulu. Misalnya gara-gara buang sampah sembarangan. Karena buang sampah sembarangan, selokan tersumbat, tutup. Nah, tuh masalahnya kan besar tuh, banjir kan masalah besarnya kan. Dan masalah kecilnya apa? Gara-gara buang sampah sembarangan. Nah, contoh dalam kelas, misalnya masalahnya adalah kebersihan kelas. Itu masalah besarnya kebersihan kelas. Kalau masalah kecilnya apa? Gara-gara ada sampah di laci. Kemudian apa lagi? Karena belum disapu, tidak ada yang buket misalnya. Nah itu gimana? Paham tak? Dari masalah besar ke masalah kecil. Itu ya. Karena dalam komputer juga kayak gitu biasanya kalau ingin membuat coding masalah besarnya apa? Kita buatkan ke masalah kecil dulu supaya tidak susah. Contohnya tadi apa? Dari banjir masalah besarnya kan? Masalah kecilnya timbul gara-gara apa? Buang sampah sembarangan. Nah, itu dekomposisi. Memecah masalah besar menjadi bagian kecil-kecil. Masalah besarnya banjir. Masalah kecilnya dari buang sampah sembarangan, lingkungan tidak bersih, ada yang tersumbat. Nah itu masalah-masalah kecilnya, makanya menyebabkan banjir, airnya naik. Nah itu begitu. Itu dekomposisi. Nanti kalau masih itu bisa ditanyakan lagi. Kemudian kita lanjutkan lagi. Yang kedua tadi apa? Pengenalan pola. Nah ini pengenalan pola. Coba dibaca. Artinya apa? Pola atau pemilihan dalam masalah. Menemukan tren melalui pengelompokan, pembersihan, dan klasifikasi. Nah, pengenalan pola, mencari pola atau kemiripan dalam masalah. Kemudian menemukan tren melalui pengelompokan, pembersihan, dan klasifikasi. Contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pengenalan pola. Kalian berangkat sekolah jam berapa? Hari Senin. Hah? Ada yang jam 6, ada yang jam 7. Hari Selasa berangkat jam berapa? Jam 7 juga. Ada yang jam 6 juga ya. Hari Rabu? Sabar. Nah, sampai hari Minggu. Nah, hari Minggu gak ada libur kan? Ya sama aja sampai hari Sabtu. Senin sampai Sabtu berangkat jam 7 terus. Karena masuk jam 8 gitu kan? Nah, itu polanya kan sama. Setiap hari kan
kegiatan sehari-hari dalam satu minggu. Setiap pagi berangkat sekolah jam 7. Sama, ya polanya sama, jam 7. Tidak ada yang beda. Misalnya pulang sekolah jam berapa? Jam 12, jam 1. Tidak pernah pulang jam 3 kan? Nah, sama terus. Itu polanya sama, mirip. Berulang kali, sama, mirip. Itu pengenalan pola. Begitu juga kalau kita dalam pengaplikasian di komputer, mirip polanya. Kalau hidupkan komputer, tekan dulu ini ada tombol untuk hidupkan, matikan komputer, tuh bukan tekan yang lain gitu ya. Misalnya kalau menghidupkan komputer, tak mungkin tekan kepalanya tahu kan? Padahal menghidupkannya komputer. Nah, polanya kan sama, tetap ke komputer, gitu ya. Paham? Siap. Oke, sekarang yang ketiga jadi ada abstraksi. Nah, abstraksi itu adalah, coba dibaca lagi. Menyederhanakan informasi, fokus pada penting, mengabaikan yang tidak relevan. Nah, menyederhanakan informasi, fokus pada yang penting, mengabaikan yang tidak relevan. Contohnya bagaimana Pak? Nah, contohnya, misalnya kalau mau makan, yang perlu disiapkan itu apa? Piring, terus sendok, terus nasi misalnya. Helm perlu nggak? Nah, itu abstraksi. Berarti kan yang tidak relevan helmnya yang dibuang. Yang diperlukan misalnya nasi, sendok, piring, air, garpu, air, nah gelas misalnya. 3 ya, sendok, piring, gelas. Karena untuk nyimpan itu nasi, piring untuk nyimpan nasi, sendok untuk makan kita jual, gelas untuk simpan air. Helm tidak perlu kan? Nah, yang tidak relevan itu yang dibuang. Itu abstraksi. Dari antara 4 tadi itu, berarti yang perlukan hanya piring, sendok, gelas. Helm tidak perlu. Nah, kalau sembahyang apa? Saya kalau sembahyang apa yang diperlukan? Pakaian. Terus apa? Wadah bakti, Alkitab. Nah itu kalau sembahyang yang perlu itu wadah bakti, Alkitab dan pakaian. Tak mungkin ke gereja telanjang kan? Nah, mungkin itu kalau sembahyang perlu 3 itu. Kemudian meja perlu tak dibawa? Karena udah ada meja di gereja, misalnya udah ada kursi di gereja. Tak mungkin bawa itu kan, meja dari rumah. Hanya perlu pada bakti, Alkitab, pakaian. Nah, udah mandi tapi harus ke gereja. Jangan waktu lagi masih bau. Ya? Biasa kalau ke gereja mandi dulu tak? Nah, itu abstraksi. Dia menyederhanakan informasi, fokus pada yang penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Yang tidak relevan berarti tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Kalau ke gereja tadi makanya ada yang sesuai, kalau kegiatan itu sesuai. Oh, ini. Kalau belajar misalnya apa yang diperlukan? Buku. Terus pulpen. Terus tas. Sepatu. Nah, itu yang diperlukan kan? Kalau yang tidak relevan berarti tidak perlu dibawa. Nah, kamus misalnya perlu kalau bahasa Inggris. HP perlu enggak kalau dalam kelas? Nah, kadang perlu, kadang tidak. Kalau misalnya HP cari arti bahasa Inggris bisa, tapi kalau tidak diperlukan hanya untuk foto-foto berarti tidak perlu, tak perlu dibawa. Itu ya? Paham? Siap, paham. Itu abstraksi yang terakhir. Ini mungkin ada kata-kata yang itu kan mungkin kayak pikir susah. Apa yang terakhir? Algoritma. Apa algoritma? Langkah sistematis untuk memecahkan masalah. Langkah-langkah sistematis untuk memecahkan masalah. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya kalau kalian masak mie, langkah-langkahnya bagaimana? Mie-nya udah ada belum di rumah? Belum. Nah, kalau misalnya belum ada mie-nya di rumah,
berarti beli mie ke warung. Sebelum beli mie ke warung harus ada duit atau uang. Kalau tidak ada uang, tidak duit. Harusnya utang kan? Minta dengan bapak-bapak misalnya ambil uang. Itu langkah-langkahnya. Sebelum masak mie, saya menyiapkan uang 5.000. Kemudian saya pergi ke warung beli mie ayam geprek misalnya kan, mie ayam geprek 1 bungkus. Kemudian saya pulang. Setelah pulang, saya siapkan panci, air, kompor, bahan-bahannya. Nah, itu kan ada alurnya, sistematis, ada alurnya. Kemudian saya ambil air, tuangkan ke panci, saya masak air, kemudian saya buka bungkus mie. Airnya mendidih, kita ambil bumbunya dari itu, masukkan minyak. Setelah itu rebus mie, kemudian buang air rebusan mie, tiriskan mie di atas piring, bukan di atas meja ya. Tiriskan dulu di atas piring. Setelah itu kalau sudah di atas piring, campurkan bumbu, aduk hingga merata, baru siap disajikan di atas meja gitu. Nah, itu kan ada alurnya, sistematis, langkah-langkahnya. Prosedur buat mie. Prosedur misalnya buat kopi susu, berarti harus ada kopi dengan susu. Ada juga gula misalnya. Tak mungkin kalau bikin kopi dan susu yang disiapkan teh. Nah, karena bikin kopi dan susu. Nah, kan tadi bapak bertanya, saya kalau kalian masak mie, duluan rebus air atau duluan beli mie? Nah, duluan beli mie kan tak mungkin ditukar kan? Nah, itu langkah-langkahnya secara urut sistematis. Pasti duluan beli mie. Nanti pasang air duluan baru beli mie, airnya udah gosong. Di sini ada yang pernah masak air gosong nggak? Hah? Nggak, aja airnya sampai habis gitu ya. Rusak pancinya. Nah, itu algoritma, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan masalah. Ada alurnya. Alurnya sudah sesuai langkah-langkahnya. Paham? Ya, paham. Nah, bapak kasih contoh. Ini kesimpulannya. Berpikir komputasional membantu dalam mengelola data sehingga memungkinkan masalah yang kompleks dapat diselesaikan dengan cara yang lebih terstruktur. Jadi terstruktur, urut dan sistematis, alur-alurnya pas, melalui proses tadi apa? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Mulai dari dekomposisi dulu, memecahkan masalah besar, masalah kecil. Kemudian pengenalan pola, polanya sama gitu terus, tidak berubah. Habis itu abstraksi, menyalin tadi yang tidak relevan dengan yang sesuai. Kalau tidak relevan berarti dibuang, tidak dibawa. Baru diurutkan algoritma. Kalau dalam pelajaran matematika misalnya algoritma untuk bilangan bulat atau bilangan besar. Bilangan bulat misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, itu kalau dalam pelajaran matematika. Nah, kalau algoritma alurnya sesuai dalam bahasa Indonesia, misalnya cara membuat nasi goreng, cara masak mie, cara masak apalagi cara bikin kopi. Siapkan kopi, siapkan gula. Harus ada dulu kopi dan gulanya. Kan begitu, itu algoritma. Nah, ini contoh lagi nih. Gambar yang dibuat oleh AI. Nah, gambar yang dibuat oleh kecerdasan artifisial. Kalau bahasa Inggrisnya kan artificial intelligence. Nah, cobaan kita dibiasakan menggunakan bahasa Indonesia karena sudah terdaftar di kamus besar bahasa Indonesia. Sekarang namanya kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial tadi disebut kecerdasan buatan. Nah, ini hasil gambarnya. Apakah benar anjing bisa main bola? Tidak kan? Nah, ini kan dibuat AI nih. Nah,
Lihat dia tuh bisa kayak gini kasih jempol. Bisa nggak anjing kayak gitu? Dibuat oleh AI, edit oleh AI. Berarti dia tidak sesuai dengan realita. Dibuat oleh AI. Gitu. Kemudian sampai sini ada pertanyaan? Siap, tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, Bapak ada bagikan tugas per kelompok ya, per kelompok tentang tadi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Nah, dekomposisi di situ ada keterangannya. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Nah, kalian kerjakan, nanti presentasikan ke depan. Tadi contohnya sudah Bapak kasih. Dekomposisi itu bagaimana? 10 menit saja. Seperti contoh yang Bapak kasih tadi. Misalnya dekomposisi pemecahan masalah besar dan masalah kecil. Nah, dalam kegiatan sehari-hari kalian, dekomposisinya kalau masalah berangkat ke sekolah, nah, bagaimana? Harus mandi, harus makan. Pengenalan pola, misalnya kalian makan sehari-hari pakai apa? Yang bergizi. Nah, nasi goreng bergizi tak? Nah, misalnya nasi dengan buah atau tempe. Nah, itu pola. Misalnya hari Kamis atau hari Senin makan apa? Hari Selasa makan apa? Nah, itu tulis pengenalan pola gitu. Hari Senin makan apa? Selasa makan apa? Rabu makan apa? Kamis makan apa? Jumat makan apa? Satu minggu tulis pengenalan pola ya. Sesuai lah. Kalian ada Senin ada buah, Selasa ada buah, Rabu ada sayur, Kamis ada sayur. Nah, polanya kan kita beri. Dekomposisi ya, pemecahan masalah besar, masalah kecil. Bapak kasih contoh tadi bagaimana? Nah, kegiatan kalian dalam satu hari. Misalnya, kalau berangkat sekolah, kamu tidur tadi jam sekian ditulis. Jam 4 atau jam 5 kamu tidur. Nah, jam 6 makan atau mandi keluar. Sampai jam 12 malam atau sebelum kalian tidur lah. Kalian tidurnya berapa? Jam 9 dan 10. Jam 9. Nah, sampai kalian tidur. Nah, tulis aktivitasnya. Ya? Tuh. Nah, kalian tadi ya abstraksi. Nah, kalian tadi kan Bapak kasih contoh. Kalau makan tadi sama ya. Itu kalian satu kelompok. Harinya beda-beda. Dia sedih makan apa, Selasa makan apa. Nanti polanya sama enggak? Apakah makanan bergizi atau tidak? Hari itu polanya ya. Ini kan ada contoh kalau makan nasi, kalau kita makan yang diperlukan alatnya apa? Piring, sendok dan gelas. Yang tidak apa? Kalian buat 4 pilihan. Yang 3 pilihannya sesuai, yang 4 pilihannya sesuai. Nah, itu ya, sesuai dengan ini. Aktivitas kalian di dalam rumah. Nah, kalau makan, kalau mau mandi apa? Yang disiapkan misalnya sahur, nah, itu tulis. Tapi bikin 4 pilihan. Pilihan keempat yang tidak sesuai. Kalau mau mandi, bawa motor nggak mungkin ya. Nah, bisa memandikan motor. Jadi kalau mau bikin motor, itu 3-nya sesuai dengan itu. Yang pilihan keempatnya tidak sesuai. Yang tinggal dicakap ya. Oke. Kemudian ya, algoritma, cara pembuatan makanan. Nah, kalian suka atau bisa bikin makanan apa? Nasi goreng misalnya, atau kopi, atau susu. Terus sekarang bagaimana? Disiapkan apa tadi? Kompor harus ada, kopi yang harus ada. Itu biasa ini. Nasi goreng lah. Cara bikin nasi goreng. Nasinya udah masak dulu kan, sebelum digoreng kan? Ada wajan atau kuali. Bahan, saya sebutkan bahannya apa. Yang pertama apa, minyak goreng apa. Masukkan minyak goreng, masukkan buat nasi goreng. Itu ya, algoritma secara unik. Bisa dibaca sendiri kalau tidak.
kasih per kelompok dulu. Apa jamnya dikasih kamu? Kamu tidur jam 5 pagi jam berapa? Tadi berapa jam misalnya? 2 jam kalau tidak kan? Kalau segini dari jam segini sampai jam segini ada keterangan jamnya. Ya, saya bangun jam 5, tiba 15, misalnya dari jam 3 nanti 5.33. Dari 5.30 sampai jam 6 misalnya setengah jam. Itu jamnya. Nah, kita ada nasi, ada ikan, ada putih. Jadi ini kan pola apa? Pola makanan sehat. Ada nasi, ada air, ada ikan. Semuanya kan sama setiap hari ya. Hari ini apa? Jadi, ya pokoknya tadi itu saya bisa kan dibaca kan? Kalian bikin bukan Tuhan, tapi kalau jadi ya. Kalau mandi nanti siapkan sapu, odol. Dengan tempat misalnya kalian mau beli mungkin ada aduk misalnya itu kan perlu. Nah, untuk persiapannya ya pada masak itu. Itu adek, pandai ya masakan. Cara bikin apa? Ditulis dulu ya cara membuat nasi goreng. Nanti kalau judulnya cara membuat nasi goreng, contohnya jadi bubur kan tidak sesuai. Nah, cara membuat nasi goreng. Cukup dua sudah. Selesai, oke. Duduk sebentar. Oke, sudah semua? Sudah? Sudah siap? Sudah siap belum? Sudah semua ya? Kelompok 3 ulang lagi. Perkenalan. Namanya siapa, dari kelompok apa? Ke depan berdiri semua di situ. Bisa dibawa, bukunya bisa dibawa. Nah, yang lain perhatikan ya kalau ada teman lanjut. Salam dulu, misalnya selamat siang, gitu kan? Hai, selamat siang. Selamat siang. Kami dari kampus 3 akan menyampaikan presentasi kami dari abstraksi. Ketika ingin mandi, hal yang perlu disiapkan adalah handuk, sabun, dan sampo. Hal yang tidak perlu seperti membangun lem. Kami hanya mengambil hal yang relevan. Oke. Nanti kalian tentang abstraksi. Nah, di situ kan ada pilihannya ada 4. Apa tadi? Handuk, sabun, sampo. Terus pilihan keempatnya ada HP. Kalau mau mandi berarti yang diperlukan hanya Handuk, sabun, dan sampo. handuk, sabun dan sampo. Hanya 3 itu. Yang tidak relevan kayak HP berarti tidak perlu dibawa. Nah, itu adalah abstraksi. Fokus pada yang penting dan mengabaikan hal yang tidak perlu atau mengabaikan yang tidak relevan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Abstraksi. Berarti selanjutnya ada tanggal 11. Berarti satu-satu kelompok 1. Silakan maju ke depan kelompok 1. Selamat
siang ya. Nama saya di Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan buatkan tentang teks dekomposisi. Misalnya bangun tidur jam 5.30, mandi 15 menit, ganti baju, makan jam 6, berangkat sekolah setengah 7, pulang sekolah jam 12 siang, datang ke rumah, ganti baju, makan, jam tidur siang jam 1, bangun tidur jam 3, mandi sore jam 4.05 menit, makan malam jam 7, belajar jam 7.30, tidur jam 8. Nah, kelompok 1 dekomposisi tadi sudah secara jelas itu. Misalnya kan kalau ditanya kalian hari Kamis ngapain? Nah itu kan sudah ada gambaran kalian. Misalnya hari Kamis jam 5 bangun tidur, kan tidak bingung kan? Kalau ditanya ngapain kan berarti ada aja kegiatan dilakukan kan? Maka tadi kalian bilang jam 5 bangun tidur, jam 8 belajar. Nah, udah tahu kalian jawabannya. Dari masalah besar, masalah kecil, kegiatan yang dilakukan kalian di hari tersebut. Nah, itu adalah dekomposisi. Sudah paham? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 4. Silakan baju kelompok 4. Hai teman-teman, selamat siang. Siap. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang algoritma cara membuat nasi goreng. Pertama, kita menyiapkan nasi yang sudah dimasak dan kompor, wajan, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, cabai, kecap, dan telur. Baik, ini yang kami sampaikan. Ada yang mau kalian tanyakan? Nah, cara masaknya bagaimana? Apa yang dulu dimasukkan? Nasinya kah atau bawangnya kah? Bawangnya. Minyak goreng ya? Nah, itu langkah-langkahnya kan. Pertama letakkan wajan di atas kompor. Nah, habis itu tuang minyak goreng. Banyak minyak gorengnya, kira-kira misalnya 4 sendok. Kemudian potong bawang putih, bawang merah, tumis bawang putih, bawang merah, baru masukkan telur misalnya, baru masukkan nasi. Nah, langkah-langkahnya begitu. Paham ya? Paham tak? Nah, kalau sudah paham, tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Bukan algoritma, tapi mereka hanya menyebutkan bahan-bahan dan alatnya, tapi langkah-langkahnya belum dibuat. Nah, langkah-langkahnya tadi ya, pertama siapkan wajan, letakkan wajan di atas kompor. Kemudian baru tuang minyak goreng. Nah, mungkin nasi gorengnya langsung jadi, itu kan sudah disiapkan bahannya. Nah, bisa ditukar ya. Misalnya masukkan itu dulu, nasinya baru masukkan minyak goreng. Kalau gitu bisa enggak? Hah? Bisa enggak? Enggak kan? Masih tidak enak jadinya. Nanti minyak goreng dulu, bawang dulu. Nanti lalu masukkan nasinya dulu, baru minyak gorengnya, baru bawangnya. Nah, itu biasanya tidak jadi nasi goreng kalau gitu. Nah, itulah algoritma secara beruntun, secara urut. Nah, prosedurnya ada. Oke, selanjutnya yang terakhir dari kelompok 2. Silakan baju kelompok 2. Kita cuci lagi, dan itu udah, sekarang lagi, tegak. Nah, SMP. Teman-teman selamat siang.
tentang makanan apa yang sering terbentuk. Hari Senin kami mengkonsumsi nasi, tempe, dan air putih. Hari Selasa kami mengkonsumsi nasi, tahu, dan jeruk. Hari Rabu kami mengkonsumsi nasi, sayuran, dan susu. Hari Kamis mengkonsumsi makanan seperti nasi dan sop ikan dan buah apel. Hari Jumat telur, roti, dan susu. Hari Sabtu ayam, nasi, dan air putih. Hari Minggu roti panggang dan jus wortel. Oke. Dari kelompok 2, dari hari Senin sampai hari Kamis, apa yang sering mereka makan? Ada apa? Ada nasi. Polanya nasi, ada nasi. Ada di hari Jumat dan Sabtu, misalnya baru makan roti ya. Roti dengan apa tadi, roti panggang. Sampai hari Minggu gak makan roti panggang. Roti panggang ya. Roti panggang atau roti bakar? Hah? Roti panggang. Roti panggang. Hari Sabtu dan roti panggang. Hari Sabtu makan apa? Hari Sabtu ayam, nasi. Oh, ayam nasi ya. Hari Sabtu ada ayam. Hidupnya ada apa? Air putih. Nah, air putih. Ada air putih terus. Itu polanya. Satu minggu polanya makan makanan sehat. Ada nasi, ada air putih. Terus ada untuk dagingnya protein, ada ayam, ada ikan. Terus tadi ada juga tambahannya minum susu sebagai kalsium. Itu polanya sudah jelas, pola makanan sehat. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi tadi setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dekomposisi, terus pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Itu adalah bagian dari berpikir komputasional. Sudah paham semua? Iya, sudah. Nah, ada pertanyaan nggak? Misalnya, Pak, saya masih bingung ini, bisa dijelaskan lagi? Oke, silakan. Tolong jelaskan kembali tentang pengenalan pola. Pengenalan pola. Nah, tadi kan kelompok 2 yang terakhir kan, pengenalan pola. Jadi pola misalnya, kalau kamu belajar matematika, angka yang sering keluar polanya berapa? Misalnya kalau dalam negatif dan positif, ada angkanya yang sering keluar. Misalnya negatif 1 atau 0, itu yang sering keluar. Berarti polanya angka 0. Nah, kalau yang negatif polanya negatif, tidak positif. Kalau dalam matematika, kalau tadi dalam kehidupan sehari-hari kan kayak makanan tadi itu, setiap hari polanya ada pasti makan nasi. Nah, mungkin setiap hari nasi mie gitu kan. Nah, polanya ada makan nasi. Terus makanan sehat. Nah, gitu. Paham? Iya, paham. Oke. Ada pertanyaan lagi? Iya, tidak ada. Kalau tidak ada, kesimpulan kita hari ini berpikir komputasional adalah berpikir secara logis, sistematis, dan sederhana. Logis, sistematis, sederhana. Yang dibagi menjadi 4 pilar apa saja? Apa saja 4 pilar tadi? Dekomposisi, terus pengenalan pola, Abstraksi dan algoritma. algoritma. Nah, tidak ada pertanyaan lagi ya? Paham semua? Iya, paham. Nah, kalau sudah paham, sebelum menutup pelajaran, Bapak meminta 1 orang. Bagaimana tentang pelajaran hari ini? Rasanya bagaimana? Apakah sedangnya di bagian mana? Pak, saya sedang belajar abstraksi, misalnya kan? Atau saya sedang belajar di pengenalan pola. Jadi pola saya sudah bisa saya atur. Pola hidup sehat, saya olahraga. 1 orang?
Sudah itu ya. Tentang bagaimana tadi abstraksi? Dalam pembelajaran abstraksi, saya jadi paham untuk mengabaikan hal yang tidak perlu dan hanya mengambil hal yang relevan. Oke, silakan dulu. Jadi dalam abstraksi mengambil hal yang perlu saja dan mengabaikan yang tidak relevan. Oke. Jadi semuanya, bagaimana perasaan hari ini? Sudah sip dengan belajar berpikir komputasional? Sip. Untuk minggu depan kita materinya masih kita latihan lagi untuk mengasah kemampuan kalian lagi tentang berpikir komputasional dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Kalau tidak ada pertanyaan dan sudah paham buku yang bisa dikemas, satu orang bisa bikin doa. Siapa yang bikin doa? Oke, kemaskan bukunya dulu. Oke, terima kasih Amel. Selanjutnya silahkan siapkan tasnya, masukkan buku kertas. Tapi bisa juga. Oke, biasa ya. Oke, siapkan dulu ketua kelasnya. Beri hormat pada Pak Guru. Selamat